Things you wish you know sooner about marriage life. Ada nggak? Gak asiknya. Punya pasangan 11 tahun lebih itu adalah? So you consider yourself as a spiritual person? Oh ya? Out of my curiosity, kenapa kamu memutuskan untuk nggak punya nanny? Apakah Anak zaman sekarang. Iya. Yang aku pelajari semakin aku besar, semakin aku menjadi ibu lah, menjadi istri itu ya itu kayak semua tuh ada timingnya, semua tuh ada porsiannya gitu. Jadi chill gitu. Well, welcome. Gitu kan kamu di TikTok kan? Iya benar. Oh my god, I miss you. Make Abaya great again. Make Abaya great again. Hello. Welcome. How are you sayang? Silakan Aku- duduk kamu di tengah. Aku Jadi tadi make gini. Abaya great again. Iya. Oh wow. Hashtag terakhirnya dia, makanya dia hari ini pun berabaya. Iya. Oh. Iya, aku tuh lagi belajar untuk pakai abaya kemanapun. Aku suka juga pakai abaya. Terus aku ingin mengajak teman-teman para hijab babes gitu ya. Hijab, That's what we call it now. Hijab Iya. babes. Pokoknya teman-teman yang berhijab gitu untuk pakai abaya tuh nggak kayak ibu-ibu loh gitu. Oh, Makanya aku oke. kayak kayaknya aku harus bikin seru Jadi gitu. ini akan dibuat menjadi sebuah movement. Aku pengennya gitu. Kamu maunya seperti itu. Ada dua hal fakta tentang abaya. Iya. Yang pertama adalah, ini kalau aku nggak salah ya, Ya. tapi kata kebaya itu berasal dari abaya sebenarnya. Dasarnya dari situ. Dari situ. Terus kemudian karena masuk akulturasi kebudayaan Cina, terus dibuat agak lebih ketat. Agak lebih fit gitu betul. kan. Karena betul. abaya itu opening di depan. Iya. Gitu. Itu satu abaya. Fakta kedua adalah Dave itu dari dulu suka pakai abaya. Ya. Kita tuh sampai bilang gini, lo tuh hijab babes bukan? Tapi that's true. Dia tuh suka banget Iya. pakai baju-baju segini, Panjang. kayak gini. Biar apa, Beb? Itu sebabnya aku dan Sylvia tuh vibe. Makanya vibing. Tapi truth be told, Iya. udah lama aku sebetulnya gak catch up sama Iya. Sylvia. Kayaknya 3 Sejak tahun Idola Cilik? Enggak. Sempet ngobrol-ngobrol sama Om Dave. Iya. Kayaknya sebelum kamu kawin deh ya kita Benar. terakhir ketemu. Betul. Apa yang berubah dari hidup Sylvia 2-3 tahunan ke belakang ini? Oke. Kan gitu dia. Apa ya yang Lucunya berubah dia. ya? Udah punya anak. Satu perubahan yang besar menurutku punya anak. Kayaknya berarti nggak lama kamu dari Aku langsung. Langsung, memang nggak pakai nahan-nahan apa segala macam ya. Enggak ya, Masya Langsung Allahnya aja pokoknya. Iya, Terus? karena aku waktu nikah itu lagi dapet. Jadi mungkin lagi masa subur. I think it's the abaya ya. Iya, I think so. Gitu, jadi kayak aku nikah 18 Juni, 18 Juli aku Udah langsung tes pack, aku hamil. Positif. Iya. Oke, sekarang anak berarti umur 2 tahun. 2 tahun. Iya. Apa yang kamu rasain dari mulai, maksud aku gini ya, ngelihat Single, kamu itu kawin. ya Iya. single, terus kemudian Punya you are a anak. rapper, as in apa namanya? Apa? Musisi. Musisi. Iya. Singer Singer. songwriter. Iya, gitu. Tapi kan dia lebih banyak nge-rap gitu Enggak, ya. aku gak pernah nge-rap. Enggak pernah. Hip hop. Bukan. Enggak. Tampilannya aja kayaknya tuh itu. Iya. Iya. Aku pikir kamu tuh rapper lo kayak Iwake. Kayak kok gitu ya. Iya, kok Iwake, Denada kamu sejenis. Iya. Enggak, ternyata tampilannya aja street gitu. style, tapi musiknya tuh kolbu banget. Kolbu. Gitu. Maksudnya pakai hate Oh banget. gitu. Bener kan? Iya, aku genrenya pop soul. Oh, pop soul. Ya soul, R&B soul sama Iya. lah. Iya, masih Hate. satu rumpun. Iya. Oke, terus Gitu. kemudian menikah punya anak. Iya. Apa yang tiba-tiba jadi kayak this is a big change? Punya anak, terus menjalani peran yang menurutku ini nggak bisa tuh perannya kayak dicopot pasang gitu loh. Menjadi ibu, menjadi istri itu udah beda lagi tuh, kayak battle-nya dan lain-lainnya tuh udah beda lagi gitu. Jadi itu yang membuat yang jadinya kayak berat juga ya ternyata. beratnya Kayak sih, ya?
Soalnya nggak pakai napas loh pergantian. Iya, betul. peran Aku kawin pacarannya itu. juga nggak lama. Iya, Iya, that 6 I bulan. remember. 6 bulan, terus 6 bulan persiapan menikah. Kamu tuh kayak kelas akselerasi kehidupan loh. 6 bulan kenalan, 6 bulan pacaran, Iya. kawin, Betul. gak lama dari kawin udah langsung punya Iya. anak. Ha-ha. No wonder kalau kamu engap. Kayak jangan mikir kayak si Via nih pasti dipaksa nih apa segala macam gitu ya. Banyak loh diskusi yang beredar Pada mengenai bilang itu. kayak gitu. Ditambah aku beda 11 tahun sama suamiku. Oke. Kenal Jadi- di mana sih? Kalau boleh tahu. Kenalnya udah lama. Enggak, karena lebih penasaran kayak ini yang 6 bulan ketemu terus langsung nikah ini gimana sih ceritanya? Nggak mungkin kenal di LinkedIn, Om. Iya, cuma karena dia di private apa segala macam, jadi kayak siblingsku juga carinya di LinkedIn. Cari ada LinkedIn. Karena aku juga bukan tipe ya kayak lihat nih gitu. Jadi dia kayak cari Beda LinkedIn. 11 tahun. Beda 11 tahun. Ketemu di Ketemu emang udah lama. Oke. Udah lama banget ketemunya, emang udah kenal lama. Terus abis itu ternyata berjodoh. Ibuku bilang kalau ada orang yang ngajakin kamu nikah, terus kamu kayak langsung klik gitu waktu diajak nikah, bukan yang kayak gitu. Dialah Ya jodohmu. insya Allah itu Jodoh kamu. Iya gitu. Insya Allah dia orang yang memang baik untuk kamu gitu. Dan jangan base-nya tuh fear gitu loh maksud ibuku gitu. Jadi Dan kayak ketika dia mengajak kamu menikah, kamu merasakan keklikan itu. iya. Walaupun aku tanya dulu waktu dia ngasih cincin. Tanya gimana? Beli mana? harganya berapa? Kok nanyanya beli di mana sih? Terus gini, emang ini akan muat? Oh. Estetika harus. Oh, iya, harus- tetap dong kita harus ya. pikirin gitu. Gitu. Oke, perubahan paling signifikan yang kamu rasakan dari si Via yang single ke si Via yang sekarang seorang istri dan ibu, apa? Kayak semuanya jadi lebih kompleks aja. Nggak bisa sesimpel kayak misalkan gini. Aku mau pergi hari ini janjian sama teman-temanku, let's go, nggak bisa. Jadi kayak misalkan mereka ngajakin gitu ya. Padahal simple banget, misalkan cuma maksi yuk gitu. Nah aku tuh harus kreatif kayak gimana ya, mau anakku diajak atau anakku ditinggal. Kalau anakku ditinggal berarti dia sama siapa, karena aku nggak pakai nanny. Ya jadi aku masih ditinggal di rumah ibuku, jadi dibantuin lah gitu, dijagain gitu. Jadi aku harus lebih kreatif, jadi nggak bisa langsung let's go gitu. Itu yang Cuma pertama. kalau aku lagi males mikir, aku angkut anakku. Things you wish you know sooner about marriage life, ada nggak? Nggak ada sih. Oke, you Nggak ada. have discovered or Nggak. pre-plan everything Iya. as you. Oh Iya. wow. Tapi aku nggak pernah berpikir sebelumnya kayak menikah menyeramkan, terus kayak menikah apa segala macam lah gitu. Terus kayak misalkan teman-temanku, jangan lupa loh nanti diobrolin pemasukan, pengeluaran apalah. Maksudnya maksudnya financialnya tuh harus dipikirin apa segala macam. Enggak. Iya, mungkin karena aku Aquarius. Jadi kayak ya udahlah Aquarius? gitu. Iya, kita ikutin aja gitu. Oh iya. Happy go lucky banget. Iya. Tapi dipikirin dong semuanya jadinya. Dipikirin tapi nggak mau bikin kayak gini. Oh ya, kita pikirin, tapi bukan sesuatu yang harus kita stresin gitu. Ya. Jadi sebatas oke, kita pikirin, kita bikin rencananya, tapi kalau misalkan ternyata nggak sesuai sama rencananya, ya udah. Agak sedikit bertolak belakang ya dengan diskusi anak-anak muda sekarang. Iya. Banyak teman-teman yang seumuran CV atau mungkin di bawahnya yang agak khawatir gitu ya, Wet ya, Iya. untuk masuk ke maligai pernikahan. Maligai nggak tuh Jabibs? asli. Iya. Karena kan hidup makin sulit, Iya. ekonomi semakin menantang, terus juga banyak yang bilang katanya kawin itu nggak cuma resepsinya doang, bro, harus Iya. dipikirin abis itu rumah tangganya mau kayak Betul, apa. betul, Teman-teman betul. kamu aja bilang kan, kalau mau kawin nanti didiskusikan loh, Iya. sumber income-nya dari mana, Iya. single atau double, Iya, masih iya. boleh kerja apa Iya, enggak, betul, kayak betul. income, duit Iya. gitu. Sementara kamu di usia ini justru menjalani hidup pernikahan beda gitu, nggak pakai diskusi mengenai pernikahan, mengenai keuangan, nyemplung aja. Iya. Ini bukan berarti kayak si Via privilege nih, dia anaknya siapa, enggak, aku anak ibu bapakku. Cuma maksud aku kayak aku lebih mikirinnya tuh gini loh, kayaknya kalau aku terlalu mikirin apa segala macam, aku jadi mudah stres, jadi gampang sakit, pengeluaran jadi semakin banyak, jadi ya nggak usah gitu. Oke. Good point of Gitu. view. Iya. Apakah ini ada hubungannya dengan nasihat ibu kamu ketika dia bilang sama kamu, kalau ketemu orang yang klik, kawin aja,
do not base your decision on fear. Iya. Iya, karena suamiku juga gitu, bukan tipe yang kayak kita pusingin gitu. Perkara kayak misalkan mau liburan. Kan ada ya orang yang kayak dia punya budget liburan gitu. Di akhir tahun kita pasti liburan kan gitu. Biasanya kan gitu ya, couple-couple tuh ada yang kayak gitu. Mungkin karena anaknya udah 2, udah 3, jadi kan benar-benar harus ngitung apa segala macam. Nah, aku tuh belum gitu. Aku kayak oke, kalau memang ada rezekinya kita liburan. Kalau enggak ya mungkin next time gitu. Oke. Nah, Ini tuh ngaruh nggak dengan kamu sebagai seseorang yang spiritual person, dalam artian gini ya. Spiritual tuh gimana ya? Karena kan kadang-kadang beda tipis antara, menurutku ya, antara spiritual dengan orang yang happy go lucky. Ya. Karena kalau orang yang spiritual kan dia sangat percaya sekali bahwa dia dijagain hidup sama Tuhan. Itu satu. Sehingga dia lebih tenang dalam ngadepin hidup. Ya. Karena udah tahu bahwa ya gue percaya bahwa sebenarnya gue tuh dijagain. Iya. Seperti itu juga. So you consider yourself as a spiritual person. Oh ya? Iya, kayak apa yang aku pelajari, apa yang aku tahu, ya nggak akan ketukar gitu. Rezeki kamu, ya rezeki kamu. Nggak mungkin rezekiku jadi rezekinya Om Dave gitu. Itu udah ada porsiannya. Nah, yang aku pahami, yang aku pelajari, semakin aku besar, semakin aku menjadi ibu lah, menjadi istri, itu ya itu kayak semua tuh ada timingnya, semua tuh ada porsiannya gitu. Jadi chill gitu, ya gitu. Jadi mungkin yang berat tuh kita memahaminya kan. Betul. Kayak orang tahu konsep rezekinya ketukar, tenang aja bro, gitu misalkan kan. Tapi kayak apaan sih maksud lu gitu kan. Iya. Dulu aku gitu kayak apaan sih, tetap aja lah deg-degan kalau nggak ada uang apa segala macam kan gitu ya. Tapi semakin kesini berarti yang ya aku diskusi gitu sama suamiku, ternyata menurut dia yang harus lo pahami adalah ya lo tahu gitu, lo tahu konsep bahwa itu tuh semua ada waktunya gitu. Pasti kalau misalkan emang rezeki itu datang apa segala macam, itu pasti di waktu yang tepat, di waktu yang memang lo butuh gitu. Bukan lo pengen gitu. That's nice. Nah, ya. Semua hadir di waktu yang lu butuhkan, bukan lu inginkan. Iya. Tapi kan ada masa di mana kamu juga belum memahami hal itu kan. Itu kan juga pemahaman itu juga terjadi ketika kamu menikah dan diskusi sama suaminya. Berarti itu salah satu hadiah yang Tuhan siapkan untuk Sivia ketika dia mempertemukan kamu dengan laki-laki yang usianya 11 tahun di atas kamu. Kadang aku suka mikir kayak gini, gak asik punya 11 tahun lebih tua, dasar gitu. Tapi aku kayak, tapi nggak apa-apa sih gitu. Jadi kadang aku kalau kesel suka kayak gitu, kenapa ya 11 tahun amat gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Ada gitunya. Jadi kayak ada momen-momen itu ada ya. Oke. Boleh nggak sih diceritain ini untuk pemirsa yang nonton duet gitu. Nggak asiknya punya pasangan 11 tahun lebih itu adalah dia mungkin rasa-rasanya kayak udah beres gitu lah semuanya. Om Dave ngerti nggak? Kayak iya gitu. Kayak gini, kayak dia lagi galau menuju 40 kayak aku nggak ngerti apa ya yang lo galau ya. Kenapa gitu. lo harus galau bro? Kayak santai aja, nggak, it's just a number gitu ya. Gitu. Cuma percaya deh itu galau banget. terus gue gini. Belum tahu dia menuju 50. Bagus baru galau. Gua mau pindah negara. Oke, terus oke. galau, Dia berapa sekarang galau. umurnya? Sorry kalau boleh tahu. Dia tahun ini 39. Oh, ini lagi Aku 28. Ya kan 11. Bener. Iya. Lagi gamang nih dia Nah. menuju 40. Lanjut. Terus? Kayak gini, kayak galau. Kayak jadinya setiap hari tuh kayak dingin gitu. Oke. Aku kayak gini. Apa ya? Mungkin posisinya kan dia lagi mengejar sesuatu. Iya. Udah gitu kan pekerjaannya tuh lumayan midlife serius crisis. gitu. Jadi kayak dia kerja apa sih? Kalau boleh tahu lagi? dia kontraktor. Oke, Iya, oke, iya. oke. Jadi serius banget kan gitu. Kayak di lapangan terus managing people gitu kan. Nggak gampang ya. Iya, Nah, betul. aku yang biasanya di manage jadi kayak apa sih? Kan tinggal bicara. Padahal kata Ini dia, semua adalah komunikasi aja. kata dia gini, emang lo tahu nggak tahu ya? Komunikasi itu seribet itu tahu. Gitu. Jadi kayak
ya udah deh. Oke, gitu. Asiknya punya suami sekarang on the other side. Asiknya punya suami 11 tahun lebih dewasa. Aku jadi mau gak mau kan ngejar. Somehow aku bisa ngelihat apa yang mungkin teman-teman seusiaku belum lihat. Ya. Itu. Ya kayak tadi masalah keimanan, betul gitu. hidup. Ya gitu. Jadi kayak lebih kayak gini. Misalkan ada yang kayak misalkan seumur aku ya. Aku tuh lucu banget dia geser. Ya, gue mau kita mulai hari ini. Banyak loh. Om Dev juga pasti sebel deh. Misalkan gini. Seumur aku gitu ya. Terus kayak atau di bawah aku deh. Terus udah ngerasa kayak gini. Gila, hidup aku tuh kayak diam gitu. You know nothing about life. Iya pasti kan. Misalkan Om Dev sama Mas Iwat juga pasti kerjanya gini kayak diam gitu. Kayak udah lo enjoy aja apa ya yang lo stressin gitu. Kadang soalnya generasi aku gitu ya, aku dan teman-temanku lah misalkan itu tuh gitu kadang suka kayak berapa? Iya, padahal nggak ada apa-apanya gitu yang gitu. Kalian anggap kayak, berat itu mungkin ya buat di mata suamimu. Makanya aku dulu nggak ngopi ya, aku nggak ngopi. Pas aku punya anak, aku ngomong gini ke suamiku, pantes ibu-ibu abis nganter anaknya sekolah cari kopi. Aku bilang gitu. Sumpah, ibu-ibu muda tuh ya kan, abis drop, set, ya kan. Kopi dulu. Kopi, aku kira itu cuma tren, ibu-ibu nongkrong, arisan, apa gitu kan ya. Tidak. Itu adalah kenyataan hidup yang harus dihadapi. Karena ibu-ibu sambil ngopi, berat. Biar kayak langsung gitu. Aku kayak gue ngerti sih sekarang. Kamu alami. Butuh gula. Iya gitu loh. Kayak maksudnya kayak padahal anakku baru 2 tahun ya. Ngomong juga belum semua kata diomongin. Tapi kan terrible tuh kan biasanya. Iya. Karena dia belum bisa ngomong tapi udah punya keinginan tapi bingung. Terus galak gitu kayak tantrum. No. Ya maksudnya apa ya? No gitu. Kenapa, gitu. Iya gitu kayak. Ya gue ngerti sih. Kopi adalah solusinya. Ini menarik loh. Lucu banget. Gitu. Sylvia, di antara cerita drama kehidupan yang baru saja kamu emban gitu ya, perubahan gitu. Aku mencoba membandingkan gitu ya. Sebelum kawin kan kamu seorang pribadi yang punya banyak sekali keinginan. Kamu memetakan semua rencana hidupmu dengan cukup teratur. Ya kan? Kita beberapa kali ketemu di Brunch with Dave untuk bazar. She got everything well planned, musik lah, album, karir, ini itu. Suka bikin rencana walaupun dia begini. Ya kan? Kehilangan pegangan gak sih? Where am I in this beautiful randomness of life yang sudah berubah? Lumayan. Kayak aku tuh sebelum menikah tuh udah ngerjain 1 lagu untuk menuju album 2 gitu. Terus nikah, terus kayak nikah dulu, tenang aja, honeymoon dulu apa segala macam. Kapan honeymoonnya? Orang gue udah hamil, ya kan? Terus gini, gimana ya? Tunggu ya, 3 bulan pertama tuh bener-bener kayak mual. Gimana ya? Produserku di Bandung. Jadi kan berarti aku harus menuju ke Bandung. Aku soalnya lebih suka kalau bikin dari nol tuh ketemu dulu, baru abis itu kita online gitu. Gimana ya caranya? Ya udah santai aja dulu kata suamiku. Break dulu aja. Ya. Jalan 9 bulan enggak jadi nih lagu gue. Ya udah kerjain satu sambil punya anak. Akhirnya aku gelisah, takut dan lain-lainnya. Kayak gue udah ketinggalan banget sih gitu. Dari teman-temanku udah, kalau misalkan ngelihat teman-teman musisi gitu kayak enak banget ya manggung gitu. Ada kerinduan. Ada banget. Jadinya kan jelek hati ya. Jadinya iri gitu kayak. Gitu jadinya iri. Terus kayak ngapain ya lo iri-iri kayak gini ya? Ya udah kalau emang mau kerjain. Ini tuh cuma perkara lo mau atau enggak. Karena kalau ditanya bisa atau enggak, bisa. Lo yang memilih untuk nggak pakai nanny. Itu. Kedua, lo yang memilih pengen langsung ke Bandung, gak mau online. Oh iya benar juga ya. Jadi sekarang lo mau apa enggak? Mau. Ya udah kita angkut anaknya kita. Berangkat. Iya, kita berangkat. Bikin, menyelesaikan, nyambil aku ngangon si bayi gitu. Jadi artinya Sylvia belajar bahwa
hidup itu adalah masalah penerimaan Iya. dan beradaptasi dengan keadaan saat itu. Iya. Karena kalau kamu tolak, yang terjadi adalah stresnya tadi. Iya gitu. Jadi kayak nabrak terus gitu kan, mentok gitu. Jadi ya udah. Jadi ini tuh perkara lo mau apa enggak gitu. Karena kalau bisa atau enggak bisa, nggak mungkin nggak bisa gitu. Definisi menerima bisa itu tadi. Iya. Mau nggak mau itu. Iya. Out of my curiosity, kenapa kamu memutuskan untuk nggak punya neni? Apakah Anak zaman sekarang aja. Iya. Iya kan sih? Idealis. Idealisme ibu-ibu muda zaman sekarang gitu. Idealisme ibu-ibu muda. Ya, akhirnya butuh kopi kebanyakan. Habis itu asam lambung. Dia juga yang bikin. Badan. Tapi itu karena aku terbiasa. Aku soalnya besar nggak pakai neni. Jadi aku nggak terbiasa ada orang lain. Oh ya gitu. Jadi ibuku juga gitu. Nggak terbiasa ada orang lain gitu. Jadi kayak aku kayak oh ya udah sendiri aja deh, hitung-hitung aku juga belajar, tapi bondingnya juga jadi lebih enak gitu. Bertanya, kamu tipikal ibu yang ini agak sedikit semi survei ya, riset gitu, pengen tahu. Boleh. Karena kamu masuk dalam kategori ibu Gen Z berarti ya? Iya. Dari mana kamu belajar masalah parenting? Apakah kamu meniru dari orang tua kah? Atau seperti katanya ibu-ibu Gen Z itu kalau belajar soal parenting dari online? Oke. Searching, ini, itu, segala macam. Aku kalau melihat banyak tulisan, kepala aku gatel. Oh, baik. Jadi online udah No. tetot, iya. Baca tuh udah tetot karena aku kalau baca tuh takut keliru karena aku takut Salah misinterpretasi. Iya, Oke. gitu. Jadi aku punya kakak ipar. Kenapa lu ketawa sebentar? Sorry. She is so candid ya. Banyak tuh fakta-fakta menarik yang sebenarnya kalau diomongin orang lain tuh akan gini. Hah gitu. Tapi karena yang ngomongin dia kita jadi gini. Oh, iya. Aku kalau baca gatel. Gimana? Aku kalau baca keliru. Sini ya. Gitu. Oke, Karena lanjut, aku tuh terus. anaknya lumayan gini. Ayo deh, aku lebih audio gitu. Kayak kalau aku dikasih tahu langsung, aku lebih kayak Jadi iya kamu gitu. banyak nanya berarti. Sama kakak iparku. Kakak ipar. Iya, kakakku yang pertama tuh anaknya 6. Gak pakai neni, gak pakai supir. Punya TV nggak di rumah? Terus gue gini, asupan kopinya kayak apa tuh kalau boleh tahu? Makanya itu keluar kopi literan tuh. Mungkin karena adanya dia. Jadi bisa Gitu, kita lihat ya iya. dari porsi kopi ibu-ibu. Benar. Kalau kopinya Udah cuma segini espresso shot, anaknya satu. Iya. Kalau literan, berapa anaknya? Lebih dari 2 nih, 3 lagi nih, Mak. Gitu, anaknya Oke. 6. Aduh, nggak pakai ini, nggak pakai driver. Enggak, tapi dia cukup chill. Dia chill? Iya, dia cukup chill. Karena menurut dia tenang aja gitu. Kayak anak-anak tuh nggak usah ditakutin. Kayak misalkan gini, perkara anaknya pegang sesuatu yang kotor, terus dia kayak, jangan, nanti lo sakit perut lah apa, gitu. Nah dia enggak gitu. Jadi kayak ya udah, abis ini berarti apa yang harus dilakukan adalah cuci tangan gitu. Nah dia kasih tanggung jawab itu ke anak-anaknya, dia kasih kepercayaan itu ke anak-anaknya gitu. Dan makanya kamu belajar dari dia dia lebih soal chill, itu. iya gitu. Karena menurutku kayak anakku kan kayak aku gitu. Aku kan sebel banget ya kalau nggak dikasih kepercayaan sama ibuku. Perkara gini, misalkan ibuku lagi keluar kota, terus aku di rumah nih sendiri. Posisinya aku udah punya suami dan anak ya. Ibuku gini, jangan lupa matiin lampu ya. Air jangan lupa. I can so imagine your mother's face. Iya, gitu. Jangan lupa ya matiin air. Jangan lupa pintu dikunci. Terus aku saking gebesnya gini. Enggak lah, kalau ia pergi buka lebar-lebar semua pintu, kasih kucing kampung masuk semua ke rumah. Kamu lawan. Iya. Yang mana aja lah gitu. Gitu. Lu harus membayangkan ibunya tuh perempuan anggun yang very soft spoken gitu. Itu. Enggak soft spoken, bohong. Itu kalau lagi di depan orang aja. Tidak lo demikian kenyataannya ya. Iya. Oke. Jadi gitu. Jadi kayak ya berarti pasti dia suka kalau dikasih kepercayaan lah kayak aku gitu. Ngerti, ya kita sama manusia Berarti kamu yang berguru bertumbuh. dengan orang yang tepat ya.
Aku ngerasanya at least untuk aku gitu. Iya. Spirit chillness dalam mendidik anak itu apakah sedikit banyak juga mempengaruhi? Karena kan di awal-awal tadi kita ngomong kamu kayak lebih nerimo gitu sekarang dalam hidup, juga mempengaruhi the way you live your life now. Iya. Gitu. Untungnya suamiku juga bukan tipe yang jangan kasih ini, jangan kasih itu gitu. Ya kasih aja biar dia tahu, abis itu ya enggak gitu. Aku sedikit ini ya, men-sum up gitu. Dengan perbedaan 11 tahun tuh lumayan menguntungkan ya. Karena biasanya yang beda 11 tahun tuh lebih chill. Ketimbang yang bedanya, saya nggak bisa kali, nanti gitu. begini begitu. Nanti bingung kan dua-duanya bingung gitu. Ini sama, bingung juga. Dia kan juga pertama kali ya punya anak gitu. Kayak bingung, tapi kayak ya udah nggak sih gitu kayak gitu kayak nggak mau terlalu dipusingin lah intinya tuh gitu. Ada nggak Oke, beda 11 tahun bagian Lo mau cari sebuah inspirasi. Lo mau cari pertanyaan gue, Pak, lo mau cari yang 11 di atas atau 11 di bawah? Ya mana-mana lah, pokoknya 11 tahun 11 di atas lo berarti masalah hidupnya itu jelang 60 masalah hidupnya nyari panti jompo kayak. Masalah ketakutan ditinggal hidup. Ups gitu ya. Tapi bicara mengenai itu, gak punya fear sama sekali kamu dalam menjalani hidupmu? Ada. Your biggest or greatest fear? Aku takut mati. Seriously? Iya, takut banget kayak gini, kayak takut banget aku belum sepenuhnya baik apa segala macam gitu. Jadi lebih kayak gitu. Karena kayak belum siap. Apakah aku cukup siap untuk menghadapi? Iya, padahal kan kayak ya siapa yang tahu kita siap atau enggak gitu. Makanya sekarang apa yang aku lakukan adalah ya udah lebih chill aja di dunia gitu. Ya udah fokus aja sama apa yang harus aku fokus gitu. Gitu, nggak usah terlalu pedulin apa kata orang apa segala macam. Makanya aku bikin deh tuh Bangkit Apa Yang Kau Takutkan, itu si lagu aku. Lagumu yang terakhir ini, Bangkit Apa Yang Kau Takutkan. Itu sebetulnya adalah message yang kamu ceritakan untuk dirimu sendiri. Tapi ternyata setelah orang ngedengerin kayak relate apa segala macam sambil nangis-nangis, aku kayak oh ya memang ya berarti emang manusia aja. Iya, kalau kata suamiku kita semua manusia tuh ya emang ancur-ancuran aja. Gitu. Tapi aren't you too young to think about that? Enggak. Oke. Karena menurutku umur berapapun gitu. Aku punya teman gitu ya, meninggal di usia muda padahal dia punya kakek usia 70 gitu. Ya kan kalau kita manusia pakai ilmu manusia, kenapa nggak kakeknya duluan ya? Yang emang udah jelas udah nggak punya kesibukan. Atau logikanya gini kan, keturunan lo umur panjang, kenapa lo? Iya gitu. Iya kan nggak ada standarnya. Oke, bertanya nih, kamu I can sense that you are a pure artist, as in seniman ya, bukan artis and artis, selebriti bukan. Kamu tuh seniman. Udah kelihatan dari postingan kamu, obrolan saat ini. Dan biasanya seniman itu kan berangkat karyanya dia dari keresahan, gitu ya. Titik balik yang membuat kamu merasa resah bahwa tentang tadi ketakutan akan kematian, meninggalkan hidup, terus menjalani hidup di alam yang baru. Apa waktu itu? Aku ngobrol sama suamiku waktu aku awal menikah. Awal nikah aja aku udah sempet kayak gini. Aduh, kalau punya suami tuh mesti nggak ya bikin kopi setiap pagi, taruh di meja gitu apa segala macam. Terus kata dia gini, kalau aku tipe yang iya mesti, aku suka misalkan kamu siapin, tapi bukan berarti kamu harus fokus sama takut kamu yang itu, karena bukan itu poinnya gitu. Jadi poinnya adalah setelah menikah, ya kamu tuh punya loh teman diskusi gitu. Aku tuh mau loh diikut sertakan. Yang bikin stres kan kadang karena mungkin akunya ya sibuk sendiri aja gitu sama ketakutan aku yang dia juga nggak tahu lo kenapa ya. Pikiran-pikiran kamu. Gitu ya kayak lo kenapa ya gitu. Terus ujung-ujungnya malah jadi berantem apa segala macam gitu. Jadi kayak dia yang nanya gitu, apa yang lo takutin gitu. Apa yang kamu takutin? Terus aku kayak jadi berpikir menarik. Jadi sebenarnya menikah itu punya teman diskusi. Iya. Punya teman diskusi, jadi kayak enak gitu, dibantuin kayak aku pengen ini, dibeliin. Ya kan gitu kan, sesimpel kayak gitu. Itu aja udah enak banget.
nggak salah. Iya gitu, kayak ya ini tergantung lo mau lihat dari view yang kayak apa. Kan gitu, kalau cuma ngelihat dari nikah ribet banget ya Allah, apa-apa harus izin, apa-apa harus izin. Ya kalau coba fokusnya di situ, ya ribet. Padahal ya, sumpah sesimpel, aku mau pergi boleh nggak? Oke, nggak nyampe 5 menit. Beres. Iya. Iya kan, gitu. Sama lo posisinya sama-sama menikah, sama-sama punya suami, punya istri. Tapi apakah itu vice versa? Kamu kan kelihatan nih kalau kamu tuh suka sekali berdiskusi sama suamimu dan bertanya apapun, membagi bebanmu dengan dia. Apakah dia juga terlihat menikmati ketika dia membagi bebannya dan mendengarkan pendapatmu? Iya, sangat banget gitu. Ada momen kayak misalkan gini. Lagi-lagi aku yang gak ngerti pekerjaannya samsek. Dia kayak lagi nyetir terus kayak aduh gimana ya Mia. Aku tuh dipanggilnya Mia sama anakku. Karena Mama Via. Mama Via. Mama Via. Oke, lanjut. Gimana ya Mia? Adanya tuh belum keluar lagi. Ini proyek ini gimana ya? Apa segala macam. Terus aku bilang gini. Ya nanti kalau keluar ya dia akan keluar pada waktunya. Ya apa lagi? Berharap aku ngomong apa? Tenang aja. Apa? Gak bisa. Ngomong kayak Allah sudah takdirkan. Iya. Ya ntar juga dia kayak gini. Tahu apa lagi nih anaknya? Kayak gini. Udah. Emang ketetapannya begitu. Turunnya nanti. Berarti nanti ada momen yang kamu lebih butuh. Tuh duit turun. Pas banget kan momennya gitu. Kalau sekarang mungkin kan lagi gak butuh-butuh banget. Jadi artinya kamu ada dong momen-momen kayak mesti nanggepin apa lagi nih curhatannya dia. Ada. Iya, apalagi kalau udah ngomongin kerjaan gitu. Aku kadang suka kayak gini. Iya, aku gak ngerti sih. Cuma gini. Aku gitu. Kayak point view aku view yang lain ya gitu. Kalau kerjaan udah pasti gue gak ngerti gitu. Itu sebetulnya momen-momen itu tuh gue bisa relate banget, tapi di konteks kehidupan gue tuh gue kalau ngobrol sama dia sih, tapi kan sayangnya kita bukan suami istri ya, jadi gue nggak mungkin begitu kan, jadi gue masih gini anjir gue harus kelihatan pintar dikit, gue mesti ada komentar apa, gengsinya ya, gue mesti komentar apa, kalau lu kan you can be cute, it's your husband. Iya kan? Gitu. Kayaknya takdir hidup gue harus jadi istri deh. Capek. Oke, Sylvia, Mia, Mama Sylvia. Iya. Ada nggak hal mengenai diri kamu yang orang jarang tanya, yang sebetulnya kamu pengen dan suka ngomongin? Apa ya? Kayaknya nggak ada deh Om. Kayak karena buatku nggak ada sesuatu yang bisa di highlight gitu sama orang. Karena aku kan ya kita sama-sama manusia aja gitu kayak. Karena gini kalau misalkan aku bilang gini, iya aku capek nih kerja. Aduh kata yang sebelah aku juga kayak, aduh diem deh lo masih mending. Gue misalkan korporat apa segala macam mungkin lebih pusing, lebih capek 9 to 5 lo nggak ada jamnya. Iya gitu misalnya. Lo nggak punya jam lo gitu. Itu aja tuh udah beda banget gitu. Ya iya sih gitu. Jadi kayak nggak ada sih. Kayak misalkan ada nggak yang orang pengen tahu terus kamu suka bahasnya? Enggak. Atau yang orang suka salah tangkap tentang kamu. Seperti saya tadi, kamu adalah seorang rapper. Padahal bukan. Aku pikir dia tuh sejenis Iwake. Orang tuh selalu tertipu ya ngelihat tampilan street style kamu. Iya. No, dia bukan rapper. Dia bukan. Aku pikir nanti kamu tuh jejaknya seperti Denada loh. Dari rapper terus jaipongan. Dari sambung. Sekarang yang penting cuan. Tapi karir ada ya kalau aku lihat ya Allah kayak bisa fit gitu ya. Dahsyat. Dia mah dari dulu. Badannya fit banget, Masya Allah. Komitmen dia terhadap gaya hidup sehat itu crazy. Crazy. Dulu kita kalau nge-MC ada Denada, kita kira mati lah nih kita. Sampai pagi nge-MC-nya. Gak mau pulang. Kembali ke sini ya. Apa tadi nanya? Iya, apa yang orang suka salah persepsi nanti? Oh iya. Jutek kah? Iya Sylvia gitu. tuh jutek. Iya, Sylvia jutek. Sylvia mah privilege gitu. Sylvia gitu. Padahal kayak enggak. Apa ya? Saya sama aja sama kalian semua. Kenapa ya lo suka banget lomba-lomba tapi susah lombanya, ngerti gak sih? Masa kayak gini kayak masih mending. Suka sebel gak Mas? Misalkan gini.
aduh capek banget, aduh diem deh lo masih mending, gue lebih capek. Kenapa lo bangga ya lo lebih capek gitu, ngerti gak sih kayak? Kenapa kita suka sekali berkompetisi terhadap satu sama lain dan mencoba membandingkan tuh gak gitu. usah adu derita gitu, adu tuh skill. Bagus. Suka banget gue nih ya. Berhenti deh lo adu-aduan derita. Iya gitu. Adu tuh adu-aduan skill. Mungkin karena mereka udah pernah nyobain adu skill tapi kalah. Jadi kayaknya gue masuk adu derita jadi sekarang. Iya gitu loh, maksud aku gini kayak kenapa ya lo pengen orang tahu kalau lo tuh lebih susah daripada lo. Kalau aku sih nggak mau. Dan berarti kamu nggak perlu gitu. Okay. Kamu bukan tipe orang yang suka membandingkan diri dengan orang lain ya? No. Suka ada gitu momennya, tapi semakin kesini semakin kayak ngapain ya? Ya. Gitu. Kayak kita bandingin juga dia nggak denger lagi. Iya bener. Terus misalkan gini, aku bandingin gitu kayak kok bisa ya dia banyak banget penontonnya kalau manggung. Kok bisa ya? Musiknya segila itu, pendengarnya apa segala macam. Ya emang itu udah ketetapan. Ya kalau apa yang aku percaya itu udah ketetapan Allah yang dikasih buat dia gitu. Okay. Jadi kan ya udah ya. Terus lo mau ngapa? Teriak-teriak kayak gimana? Teriak-teriak ke langit. Ya nggak akan juga gitu. Kayak paling diketawain gitu sama orang, ngapain ya gitu kan. Iya. Dari beberapa pertanyaan terakhir tuh tersirat kayaknya message-nya kamu merasa bahwa aku tuh nggak spesial, nggak ada cerita spesial yang orang perlu tahu, yang layak diketahui orang. Privilege aku tuh enggak gitu, ya kan? Kayak lu yang coba lo dengungkan keluar sana, there's nothing special about me. Gue tuh sama kok sama lo semua. Iya. Aku suka bilang gitu kayak lagu Bangkit, misalkan dari poin dari lagu gitu ya, dari view karya. Lagu ini tuh aku tulis untuk aku, tapi kalau ternyata itu relate sama kamu, ya artinya kita melewati hal yang sama, tapi ya beda aja mungkin view-nya, prosesnya mungkin berbeda aja gitu, angle-nya berbeda aja gitu. Ya aku tuh ya kamu gitu, kamu tuh ya aku gitu. Pasti karena mungkin karena aku di depan kamera, jadi kelihatannya kayak wah enak, wangi, apa segala gitu ya. Padahal seperti itu. Iya Aku punya battleku juga gitu loh. Orang tuh suka ngeliat sisi itunya, makanya orang tuh enak banget kan ngehujat gitu di internet apa segala. Maksudnya orang-orang yang suka nyinyir apa segala macam karena dia nggak tahu kalau kita tuh ada battle-nya sendiri loh gitu. Orang-orang yang di depan kamera tuh gitu. Jadi kayaknya itu deh point yang harus orang tahu, yang orang yang gak di depan kamera gitu. Justru semangat ini tuh semangat inklusif itu yang seperti ini ya. Kalimat kamu yang bilang aku tuh adalah kamu tuh juga ada akunya gitu. Jadi itu sebetulnya kenapa mungkin karya-karya kamu tuh relatable kepada para penggemar kamu. Kan fanbase kamu tuh kuat banget ya. Groovia namanya. Groovia. Grupnya Sivia. Lu apa? Maminya. Mami Sivia. Mamanya Sivia. Groovia. Iya. Groovia namanya. Oke. Dan lagu apa tadi Bangkit apa yang kau takutkan? Bangkit apa yang kau takutkan juga menurut aku ya Iwet ya, kayaknya kenapa orang bisa relate walaupun aku nggak menilik liriknya secara detail, tapi the spirit of it, kondisi sekarang itu banyak banget orang yang lagi hidup dalam ketakutan loh Sivia. Iya. Yang lirik yang aku highlight adalah menangku tak butuh validasi mereka, lemahku juga bukan candaan mereka. Hei dengar, hidupku bukan urusanmu. Itu lirik yang aku highlight gitu, karena kayak capek banget ya orang gila-gila validasi gitu. Kayak padahal orang juga gak peduli gitu. Kayak misalkan aku sempet loh, masih buat aku, Om Dave ya, aku pernah punya pengalaman, aku putus cinta. Terus aku sebel banget gitu kayak, lihat gitu. Nah karena posisinya si mantan aku pada saat itu, suka banget ke PIM. Lo lihat. Gue beli nih Pim. Oh iya. Kalau itu belum sanggup. Belum. Oke, salah. Oke. Repot banget. Iya. Lihat apa nih? Boleh tahu. Lihat ya. Setiap lo ke PIM, ada muka gue nongol di spesifik toko ini. Karena kalau masuk lobby, ada kayak besar gitu. Iya. Ada toko Mac. Hadirlah kamu di situ. Terus ya, lu lihat ya, gitu. Itu poin satu. Poin kedua, oh ternyata
aku dikasih rezeki, aku kolaborasi sama Mac, aku photoshoot gitu ya. Terus ditaruh loh fotonya di situ persis. Boom. Iya, ya kan? Terus pas udah ada fotonya aku gini, tuh kan? Terus habis itu aku diam. Ya terus apa ya? Gitu. Gitu. Terus kamu juga aku juga soalnya jadinya nggak tahu dia responnya wah gitu atau enggak, iya kan? Atau biasa aja. Iya, gitu. Atau bahkan selama periode fotoku ada di situ, dia lagi nggak nge-frame. Iya kan? Jadi kayak terus apa ya? Terus ngapain? Kalau udah ada terus ngapain? Kan So gitu. what? Gitu Iya. Sampai akhirnya kayak nggak penting ternyata validasi gitu, pengakuan orang apa segala macam, terus bikin orang dendamnya tuh lewat, kan orang bilang gue dendam lewat karya, gue balas lewat karya. Ya kayaknya poin gue balesnya itu kayaknya salah gitu, kayak nggak perlu gitu. Udah lo chill aja, lo fokus sama apa yang lo lakukan. Itu best revenge menurutku. Jadi itu sebetulnya lagu itu, that spirit, that message adalah yang ingin kamu ajak kepada Groovy ya, dan teman-teman penikmat musik di luar sana. Nggak usah pusing untuk balas dendam, untuk adu derita. Lu fokus aja sama diri lu, sama hidup lu. That's actually is the sweetest life you could ever live. Karena enak banget gitu. Ya, karena ya udah balik lagi fokus sama diri sendiri. Iya, makanya suamiku yang 11 tahun lebih tua selalu berdoanya gini, aku selalu minta tenang. Katanya gitu. Oh itu emang karena kayak ciri-ciri orang yang masuk 40. Terus aku kayak sama mungkin lagi, iya lagi. Itu apa sih? Iya. Ustadz Culture. Iya lagi. Kalau di umur-umur dia nggak minta tenang ya, say. Dia cuma kesuksesan. Iya. Karena mereka bisa merasakan tenang dari ice americano. Begitu masuk 40 ya, cuman minta tenang. Dilancarin hidup tuh. Iya, kayak udahlah yang biasa-biasa aja gitu. Ya. Kayak nggak usah spektakuler, kata dia gini. Aduh, umur kamu tuh emang apa juga harus spektakuler. Iya dong. Itu kan semangatnya. Itu buat ngejaga semangat ya. Iya. Bentar, tungguin. Kamu minta tenang deh pasti. Kamu ngerti tapi apa yang aku maksud. Oh iya. Aku bilang aduh masih lama tapi. It's okay. Enjoy your moment. Tapi ya sebelum kita mau makan snack, karena kita suka menikmati sekali konten review makanan dan snacks kamu di TikTok. Yang hebat adalah suami kan waktu dia kawin, Iwet juga dia bilang gini, itu waktu kawinan viral banget loh. Iya. Kita di siaran menyebut itu puyeng gitu kan, kamu kawinannya puyeng banget ya, taste kamu kan juga puyeng gitu ya, di luar suamiku apa ya, fales dia bilang. Iya. Si Via tuh ada fales tapi ya udah nggak apa-apa. Yang gue mau ini pengen tahu, suami lu mau tapi ya diajak sefales sepuyeng itu sih Via. Kalau lu ini is expected from you lah gitu. Gue ngeliatin, wah Via puyeng banget, baju lu puyeng, venue lu puyeng, foto lu juga puyeng gitu. Apa sih udah dandan cantik-cantik, foto dari belakang burem. Muka lu mana Via? Ngerti gak lo? Itu baru Gen Z. Iya, foto pengantin masuk gitu ya, fotonya dari atas di antara ribuan orang begini. Ini si Via. Iya. Kok laki lu mau sih? Hebat loh, dia sayang banget sama lo ya. Iya, katanya gini, aku mah yang penting urusan parkir, urusan jangan sampai deh kayak kakek nenek, om yang tua-tua tuh jadi kayak nggak nyaman. Itu yang paling dia pikirin, keluarga gitu ya. Terus yang dia pikirin lagi adalah makanan, sama kayak mertuaku gitu. Makanan jangan sampai kosong apa segala macam. Iya, lebih nggak apa-apa bisa dibungkus kan gitu. Terus konsep maunya apa? Aku ikut aja. Maunya gini, silver kata dia, ya milenium deh gue. Baik, dia bilang gitu, saya ikut. Iya, yang penting bagus nggak disilverin mukanya ya. Iya, yang penting happy kata dia gitu. Yang penting kamu happy. Terus apa namanya, dia cuma fokus di itunya entertainment justru kayak. Dia nggak mau ada yang nyanyi, dia nggak mau ada vokalisnya karena biar kalau orang ngobrol nggak berisik gitu. Terus aku cuma pakai string chamber aja gitu. Udah, itu dia aman. Dan kamu ketemu di situ. Iya, sama aman. Dia request beberapa playlist dia lagu tapi dimainin sama strings gitu. Udah gitu aja. Iya. Asik ya. Sabar. Mereka. Yuk, bring in snacknya ya.
Ini juga kita nggak dikasih tahu snacknya apa, cuma dibilang bahwa ini sempat viral di TikTok. Iya, oke. Ya, aku nggak tahu nih apaan. Snack amatir. Nah, karena aku tuh punya di TikTok sama Ivy. Iya. Benar. Iya, Itu Ivy. geng kan. Astagfirullahaladzim. Nah, So how are we going to do this ala Sivia dan Ivy? Jadi kita cobain terus kita ceritain gitu ya. iya, Allah, aku tuh gitu. cuma kayak gitu doang. Om Dave cuma kayak makan terus kayak iya. Ya apa yang berasa dan apa yang ada pop up di kepala aku, misalkan rasanya kayak karet. Nah, aku tuh ngomong Langsung aja kayak gitu. Karet, ya. Oh, jadi kita harus sejujur itu nih. Iya, makanya aku namanya makan amatir karena aku sama Ivy tuh cuma suka makan, tapi kita nggak ngerti Oke, paham. Bukan William Wongso gitu Iya, ya kayak. gitu. Ini tuh kayaknya teksturnya crispy ketemu chewy. Nggak gitu. ngerti. Nggak ngerti. Gitu, Ya, heeh. puyang. Oke. Puyang. Kita mulai dari mana nih? Ini. Ini dulu. Oke. Oke, aku ambil satu ya. Aku juga nggak tahu ini apa. Oke. Ini ya guys. Si kok Ya. kayak sukro. Bukan giling. Sukro. Oh. Coklat kacang. Kayak M&M's Iya. peanut. Cuma ini versi Asia. Oh, ini mah kayaknya. ini ting-ting bukan kacang. Tahu nggak sih? Ting-ting bukan kacang, ting-ting bukan permen. Nggak gitu lagunya, lu bikin malu dia. Udah gue bawain penyanyi Puyang Ibu Kota, lu nyanyinya norak banget sih. Kebalik maksudnya ting ting bukan permen, ting ting bukan biskuit tapi kacang gitu. Bego lu. Dia nyanyi lagu Ting Ting aja endol ya, say. Oke, udah nih, ini udah. Ya, Oke. udah buka ini. Itu. Does any of the snacks familiar to you? Enggak. Enggak ya? Enggak. Ini kayaknya memang baru diproduksi tadi deh. Enggak gitu sih kayaknya. Dari pabrik langsung berangkat Iya. ke sini. Oh, this one is cute. Oh. Apa? Kayak burger tapi kayak slider. Apa slider? Burger kecil-kecil gitu loh. Oh. Oke. Menurutku enak banget. Maksudnya ini snack-snack Jepang. Oh, ini enak. Iya kan? Biskuit tengahnya coklat kayak Nutella gitu. Iya enak banget. Ini sukses. Buntutnya kenapa asin ya? Enggak, itu kayaknya ada kayak ininya deh. Apa dia namanya sea saltnya gitu kayaknya ceritanya. Jadinya umami. Kan Jepang suka yang umami. Mulai buyang umami keluar. Gue setiap kali ada yang ngomong umami gue gini. Duh, Apa sih gurih aja maksudnya? lu ngomong aja gurih anjir. Gurih aja anjir gitu. pakai umami. Umami. Wah. Lu tau gak sih zaman kita dulu tuh ada stick yang panjang dicelup-celup pakai coklat di kemasannya. Sampai sekarang juga masih ada Om Dev. Ya ini tuh kayak gitu. Heran deh. Nothing new under the sun. Iya benar. Oke. Jadi nggak usah pada bawel kalau kayak ngikutin. Ya elah. Ribet lo pada. Itu lah. Nada aja do Ya kan ketemu do. konsep hidup. Iya, nada ketemu do. Jangan ribet lo pada. Iya, nada do ketemu do. Kadang kita do nggak ketemu siapa-siapa. Iya, ya sedih. Coba Ini ya. apa sih cumi Ini nih kayaknya? asin katanya. Sweet and spicy. Aduh, ya Allah Tuhan, Gusti. Sweet and spicy. Alot. Oh, Juhi ini mah. Juhi apa sih mas? Bo amis, Bo. Cumi. Oh iya, Juhi. Kenapa Juhi? Lu gede di mana sih? Juhi. Yang kalau rujak Juhi, yang kalau film-film Thailand tuh suka makan tuh yang panjang-panjang kayak strings gitu. Tapi ini Terus gini alot kan, gitu kan? iya. Tapi ini lebih enak. Dikasih madu. Dikasih lebih enak. madu. Ini enak. Lu coba makan ini sepek terus lu nyanyi deh, Web. Kering-kering tenggorokan lo. Tahu nggak? Enak ini, Fun enak. fact lagi ya. Heeh. Dulu Korea itu Heeh. komoditinya cuma ini. Oh gitu. Cumi ini. Cumi kering ini. Oh iya? Gitu kan? Sampai akhirnya dia sekarang bisa ekspor segala macam. Oh iya? Oh. Kenapa sih segala sesuatu tuh dibawanya ke bisnis buat sama lo? Not fun. The Tapi idea of itu- eating snacks itu Itu fakta. Tapi kan gue ngikutin dia. Iya, benar. Ya, komentar aja Iya, pokoknya. benar. Benar. Oh iya, iya. Oke. In the spirit of Iya. mania Enak, ya. tapi lengket di Lengket. gigi ya. Ya. Sebel. Oke. Mineral water, Iya. air, Oke. Nah, aku tahu kalau ini. Gue juga tahu ini. lengket di gigi. Lah dia gigi asli aja lengket, apalagi gue gigi bikinan begini bukan lengket lagi, Beb.
Ini mah yang lo mau cari. Bukan. Yang lo mau cari ekspresi kita kan, Hana? Gue udah tahu. Nano. Lo coba aja dulu. Aku suka banget permen asam. Oke. Enak kan? Lama-lama dia manis nih. Nambah. Enak. Kayak kos kaki Ethan pulang basket, Bo. Hilang lama-lama, mantap ya. Kok belum hilang-hilang di gue, Nek? Gue juga lama banget Bener-bener harus gini. Gitu. Kenyot. Kaget. Nah, udah mulai hilang nih. Nah, hilang. Dah. Berarti ini tuh untuk Membangun suasana. Permen icebreaker. Iya. kamu nggak nyotnya cepet ya. Iya. Sounds wrong, guys. Dan ini menutup perjumpaan kita deh. Karena aku suka. Permen kan? Lu nggak tahu permen ini? Nggak tahu gue. Ini zaman dulu kan terkenal Iya. sekali. Gue nggak akan beli lagi. Kenapa? Nggak suka, gue nggak demen. Nano gue demen. Ini enak. Nano tahu? tahu tapi nggak pernah makan. Iya, Kenapa? gue karena belum di zamannya dia kali, Nek. Kayak kalau sekarang di apa supermarket udah di deket kasir, jadi kadang nggak kelihatan. Nano. Tuh yang punya Nano, jangan taruh produk lu deket kasir. Enteng banget nih nyebut brand di sini. Bye everyone. Hi, I'm Sivia and here is my answers. What's the one thing you wouldn't talk about in public? Keluargaku, pokoknya personal life aku sih, kayak ya keluarga, anak gitu, kayak aku nggak post foto suamiku dan juga anakku dan keluargaku sebetulnya karena mau menjaga privasinya mereka gitu. Jadi mungkin itu sama apapun yang sifatnya personal, misalkan kepemilikan sesuatu barang yang sifatnya personal, misalkan mobil gitu, kayaknya aku nggak akan pernah post gitu di social media yang aku punya gitu, misalkan rumah gitu, kayaknya itu sesuatu yang enggak aja untuk aku post gitu. Do you believe everything happens for a reason? Yes, absolutely. Pasti gitu, karena semua tuh sudah ada, maksudnya gini, semua tuh udah ada udah ada alasannya gitu untuk aku baikan, aku diem dulu. Semua tuh ada alasannya gitu untuk kejadian gitu. Jadi aku sangat percaya, apalagi kalau emang udah ketetapan yang aku percaya, ketetapan Allah gitu.